Ini di luar sholat. Di luar sholat, kalau berdoa, tangan begini. Lihat baik-baik ya. Ini kitabnya agak banyak, bahasanya panjang, saya berikan yang simpelnya saja ya. Baik. Ini kan teman-teman telapak yang kanan, yang kiri ya. Padukan begini. Ya. Lalu setiap Anda kan pasti punya garis yang kanan dengan garis yang kiri. Ada kan? Itu membentuk keseimbangan. Awas, ini bukan ilmu otak-atik ya. Ini ada sanadnya nih. Pertemukan dua garis itu sehingga seimbang tangan ini. Tuh. Ini masalah sederhana tapi poinnya penting sekali. Sudah? Cara yang pertama begini. Ini di luar salat dan bukan dalam posisi saat istisqa, saat minta hujan. Begini. Sudah? Pertemukan. Lalu letakkan sejajar dengan dada di sini. Ya. Jadi kalau dada itu ini posisinya, ini nahar di sini. Ini ada rongga dari bagian atas dengan perut, ada rongga kosong. Nah ini yang disebut dengan sodrun di sini. Ya, kalau kita meletakkan telapak tangan saat sholat begini, letaknya di sini. Yang ini perut, yang ini nahar. Doa itu di sini. Jelas? Semakin kita memohon dengan lebih sangat, naikkan sedikit begini. Sudah? Kalau istisqa, minta hujan, agak lebih tinggi ke atas. Nah ini cara mengangkat yang standar di sini untuk memohon. Jelas? Sedang kumpul-kumpul dengan sahabat, tiba-tiba Nabi ditanya begini, ya Rasulullah, kalau kita pengen berdoa, di waktu apa yang paling didengar? Asma, yang paling cepat didengar oleh Allah, yang langsung dijawab seketika. Perhatikan jawaban Nabinya, hadis sahih. Kata Nabi ada dua waktu yang istimewa. Jauful lailil akhir, di penghujung setiap malam. Saat akan berjumpa, bertemu dengan subuh. Itu satu. Yang kedua, duburis shalawatil mafruḍah atau maktubah. Di setiap penghujung sholat fardu. Akhir sholat fardu. Ingat, bukan sholat sunnah ya. Letaknya sebelum salam. Jelas ya? Apa bunyi hadisnya? Idza tasyahhada ahadukum. Fokus. Jika Anda menunaikan tasyahud akhir dalam salat, fas'alu bi arba'in, maka mintalah 4 hal. Kata Nabi, kalau mau minta 4 ini, yang lain akan ikut semua. Apa yang 4 ini? Ini hadisnya, hadis Muslim, hadis 588. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. 1, berlindung dari siksa jahannam. 2, wa min adzabil qabri, dari siksa kubur. 3, wa min fitnatil mahya wal mamat. Ini yang kita butuhkan sekarang. Jadi kalau kita berlindung menyebut ini, wah, hoax, bulian, caci makian, gak akan ngaruh ke kita. Hilang, lewat semua. Ya. Fitnah semasa hidup, juga saat wafat. Duh, kasihan banget nih, hidup di fitnah, wafat di fitnah juga. Oke, terakhir 4. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini yang paling buruk. Dan ini ujian keimanan yang paling dahsyat. Kalau belum hafal redaksinya, minta di hati dengan bahasa kita. 4 ini sebutkan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari neraka jahanam, dari siksa kubur. Ya Allah, dari buruknya fitnah saat hidup ataupun nanti aku kalau wafat. Dan dari ya Allah, buruknya fitnah dajjal. Di hati. Tapi usahakan sambil kita menghafal, membaca sampai nanti kita bisa tahu cara bacanya sesuai dengan petunjuk Nabi. Kita lafadzkan itu. Makanya Dawe Imam Ghazali nyeritaan Dawe Nabi, orang mukmin diantara 2 ketakutan, takut amal baiknya diterima apa enggak, juga takut masa depannya apa tetap baik atau tidak. Terus kalau suwun baru kayak ngaji niki jenengan ngertos watak yang sudah jenengan alami harian itu semuanya sudah baik. Yono optimise karena kita punya Rabbun Karim. Napa punya Rabbun Karim? Yono pesimise. Piye-piye kita manusia sing di sekelilingi hawa nafsu. Lah iku terus sampai ulama disebut bainal khaufi warosa. Tadi dawe Imam Ghazali, dawe ulama, kalau ada 2 pertentangan antara khauf dan roja, disuruh mendahulukan roja. Apa disuruh mendahulukan roja? Karena roja itu yang menjadikan kita berani husnudzon yang Allah. Karena ketika Allah, agama ini bagi siapa? Limangkana yarjuwaha. Napa limangkana yarjuwaha. Bukan limangkana ya khaufuwah, tapi limangkana yarjuwaha.
Sebagian ayat disebut walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Hub mahabbah itu lahir dari khauf atau dari roja? Dari roja. Wonten tiyang bedui niku mbek Kanjeng Nabi on mlete piyambake kaya luwih parek pangeran dekne timbang Kanjeng Nabi. Niku Kanjeng Nabi nggih seneng. Wong Kanjeng Nabi ditakoki, "Ya Rasulullah, kalau saya di akhirat yang menghisab siapa?" Allah. Ijek takok, "Tawalla bi nafsi?" Allah sendiri ndak nyuruh malaikatnya. Iya, tawalla bi nafsi. Terus dekne terus adbaron itu terus balik kanan guyu-guyu. Selama ini Allah hubungan dengan saya itu baik-baik saja. Mulai cilik nganti saat ini gue seneng. Mergo pangerane iku Allah. Dan yang menghisab saya nanti Allah yang sama, yaitu pangeran yang baik-baik saja. Ini gue jawabin Nabi apa? Fakuha hadal Arabi. Kowe kok pinter jeng? Yes, pinter. Ya Allah, di tahun 2026 ini, aku titipkan kembali anakku kepadamu. Lindungi langkahnya kemanapun ia pergi. Tenangkan hatinya saat hidup terasa berat. Dan kuatkan imannya di setiap ujian. Jadikan ia anak yang sehat raganya, lapang rezekinya, dan baik akhlaknya. Jika jalannya terjal, iringi dengan sabar. Jika mimpinya tinggi, iringi dengan kerendahan hati. Ya Allah, jauhkan anakku dari takdir yang menyakitkan. Dekatkan ia dengan kebaikan. Dan wujudkan doa-doa yang selama ini kupanjatkan dalam diam. Amin ya Rabbal Alamin.
على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن أمة بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله رسول الله وكل مجاهد لله يا الله بأهل البدر يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن أمة بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صل وسلم وبارك عليه وعلى Ribuan kilo jalan yang kau tempuh lewati rintang untuk berubah, kena temperatur dia bisa berubah. Oleh sebab itu namanya konkret karena mempunyai sifat volumetric, dia pasti retak, pasti itu sudah. Tidak ada beton tidak retak itu tidak ada. Cuma bagaimana mengatasi retak itu sebagai engineer supaya tidak membahayakan. Beri contohnya tambah tol, setiap 6 meter itu dipotong. Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintaimu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah, Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa.
yang terjadi takkan kembali. Ya sudah miliknya, bukan milik kita lagi. Tak perlu menangis, tak perlu bersedih, tak perlu seduh sedan itu. Hadapi saja, pasrah pada ilahi, hanya itu yang kita bisa. Ambil hikmah, ambil indah. Cobalah menari, cobalah bernyanyi, cobalah mulai detik ini. Hadapi saja. Hilang memang hilang, wajahnya terus terbayang. Jumpa di mimpi, kau ajak aku untuk menari bernyanyi bersama bidadari, malaikat dan penghuni surga. Hilang memang hilang, wajahnya terus terbayang. Jumpa di mimpi, kau ajak aku untuk menari bernyanyi bersama bidadari, malaikat dan penghuni surga. Relakan yang terjadi takkan kembali. Ya sudah miliknya, bukan milik kita lagi. Tak perlu menangis, tak perlu bersedih, tak perlu seduh sedan itu. Hadapi saja. Hilang memang hilang, wajahnya terus terbayang.
jalan seorang pria muda dengan jaket lusuh di pundaknya. Di sela bibir tampak mengering, terselip sebatang rumput liar. Jelas menatap awan berarah, wajah murung semakin terlihat. Dengan langkah kontai tak terarah, keringat bercampur debu jalanan. Engkau sarjana muda, resah mencari kerja, mengandalkan ijazahmu. 4 tahun lamanya bergelut dengan buku untuk jaminan masa depan. Langkah kakimu terhenti di depan halaman sebuah jawatan. Lesu engkau melangkah dari pintu kantor yang diharapkan. Terngiang kata tiada lowongan untuk kerja yang didambakan. Tak peduli berusaha